Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa di channel Opa. Hari ini, teman-teman mau saya ajak berbicara masalah yang sangat penting, yang hakiki, sebab masalah yang akan kita bahas akan menentukan nasib kita masing-masing, apakah kita masuk surga atau neraka. Masalah yang hakiki semacam ini jarang dibahas secara terbuka dan berterus terang, sebab memang oleh iblis dihindari agar manusia tidak tahu dan tidak sadar bahwa yang mereka perbuat akan menambah banyak orang yang disesatkan. Orang yang tahu enggan untuk berbicara mengeluarkan pendapatnya, sebab masalah ini sangat peka, bisa menimbulkan perpecahan dengan saudara seiman dalam Kristus. Saya memberanikan diri, sebab masalah ini kalau tidak ada orang yang berani berterus terang secara terbuka, bisa membawa penyesatan lebih banyak lagi secara berantai. Maka sebelum saya mulai berbicara, saya minta maaf kalau ucapan saya ada yang kurang berkenan bagi Anda sekalian, dan mohon saya dikoreksi kalau menurut Anda ada yang salah. Mari kita mulai membahas bersama. Antara Katolik dan Protestan memang banyak perbedaan. Perbedaan itu wajar, seperti masakan si A tentu berbeda dengan masakan si B. Di antaranya misalnya, di Katolik salib kayu ada korpus, di Protestan tidak ada. Di Katolik orang membuat tanda salib kalau berdoa, di Protestan tidak. Di Katolik orang berdoa rosari, di Protestan tidak. Dan banyak lagi, tetapi semua itu tidak hakiki, sebab tidak menyesatkan dengan tujuan kita untuk dapat selamat melalui Yesus. Yang akan kita bahas sekarang berbeda, maka perlu ditanggapi dengan serius dan dengan kepala dingin. Yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Yesus yang disalibkan. Yang diimani oleh Katolik kepada Yesus ada 3, yaitu: pertama, air hidup, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Jasmani manusia memerlukan air. Tanpa air manusia akan mati. Demikian juga rohani kita perlu air. Maka percaya Yesus adalah Tuhan dinamakan air hidup. Kedua, roti hidup, yaitu percaya roti yang kita makan adalah daging Yesus. Yohanes 6 ayat 48-51. Seperti jasmani perlu makanan roti, demikian juga rohani juga perlu makanan, maka makanan rohani tersebut dinamakan roti hidup. Kalau umat Israel makan roti, yaitu mana yang jatuh dari langit, roti hidup turun dari surga. Ketiga, imam, yaitu percaya adanya imam, diperlukan dan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, supaya darah Yesus
dan daging Yesus bisa tetap tersedia di seluruh dunia dan di sepanjang masa sampai akhir zaman. Seperti Imam Musa diperlukan membimbing umat Israel dari mulai keluar Mesir sampai ke tanah perjanjian, sebab dengan kuasa tongkat Musa, kalau dipukulkan 2 kali pada bukit batu, maka air mengalir keluar dengan berlimpah. Yang diimani oleh Protestan kepada Yesus hanya satu, yaitu air hidup. Percaya Yesus adalah Tuhan. Yohanes 3:16. Sedangkan roti hidup, yaitu makan daging Yesus, ditolak. Mereka tidak percaya kalau roti itu benar-benar sudah berubah menjadi tubuh Yesus. Katanya, yang diucapkan oleh Yesus itu hanyalah simbol untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Sedangkan imam juga oleh mereka ditolak. Mari kita bahas lebih lanjut. Di antara dua pendapat itu, mana yang benar menurut firman? Iman yang pertama yaitu air hidup. Percaya Yesus adalah Tuhan. Tidak menjadi masalah, sebab keduanya, baik Katolik maupun Protestan, sama, tidak ada perbedaan. Bagi yang menolak, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, di ayat 1 Yohanes 2:22, mereka disebut antikristus. Mari kita baca ayatnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Pendusta artinya mereka berdusta mengajarkan kepada orang lain dengan ajaran yang menyesatkan, sehingga bisa membawa banyak orang secara berantai masuk neraka. Iman yang kedua, yaitu roti hidup. Percaya roti yang kita makan atas kuasa imam sudah berubah menjadi daging Yesus, dan anggur sudah berubah menjadi darah Yesus. Bagi yang menolak, yang mengatakan roti itu bukan daging Yesus, di ayat 1 Yohanes 4:3-4, mereka disebut antikristus. Mari kita baca ayatnya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang sebagai daging tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang menolak makan daging Yesus masih diulang lagi di 2 Yohanes 1 ayat 7. Mari kita baca ayatnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Dikatakan si penyesat, artinya mereka membawa orang lain untuk disesatkan. Mari kita istirahat, ngopi dulu. Hening, merenungkan apa tidak salah yang tertulis di ayat ini. Banyak penyesat telah muncul. Dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging. Saya pikir-pikir ada benarnya juga. Dalam realitasnya, banyak umat Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi menolak makan dagingnya. Saya bimbang dan sedih. Apa benar saudara kita seiman yang dalam hidupnya melayani Yesus dinamakan antikristus? Saya bertanya dalam hati, mengapa mereka dinamakan antikristus? Kepada siapa saja yang perbuatannya secara sadar maupun tidak sadar mengajarkan kepada orang lain, sehingga Yesus yang disalibkan gagal dan tidak menghasilkan buah, patut disebut antikristus. Sebab mereka bisa membawa banyak orang secara berantai ke neraka. Saya minta maaf atas ucapan saya ini. Kalau salah, mohon dikoreksi. Mari kita lanjutkan. Mengapa ada ayat yang ditujukan kepada orang yang sudah melayani dalam nama Yesus dengan membuat mujizat, berbahasa roh, mengusir setan, menyembuhkan dan sebagainya, tetapi ditolak oleh Yesus? Mari kita baca ayatnya. Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka sudah mendapatkan karunia, berarti mereka sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti mereka sudah mempunyai iman yang pertama. Tetapi mengapa mereka ditolak oleh Yesus? Dan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena roh mereka tidak pernah dipersatukan dengan roh Yesus, dengan makan daging dan minum darah Yesus. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tidak heran kalau mereka ditolak oleh Yesus, dan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Demikian renungan hari ini. Shalom.